Bab kedua. Hanya kadang saja Mbak Tika menggunakan peralatan yang ada di dapur tengah itu. Saat aku mau memegang handle pintu kamar mandi, aku menundukkan kepala karena sendal yang aku pakai terasa tidak nyaman. Aku kibas-kibasin sendal pas tangan kiri. Aku hendak meraih sendal. Aku meraih sendal kananku. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam. Tapi disertai bau anyir yang membuat isi perutku meronta terbolak-balik kayak mau keluar. Hoi hu, haha, apa ini, bau apa ini Mbak Tika, tanyaku ke Mbak Tika yang memasak di dapur belakang. Kenapa, kan tanya Mbak Tika yang sudah berdiri di sampingku. Kamu sakit? Tidak Mbak, tadi aku kayak bau anyir amis, bau rada-rada busuk gitu, ucapku. Aku tidak mencium bau apapun, ucap Mbak Tika sembari mimik wajah bingung. Mandi sebentaran saja, seka sajalah kamu, masuk angin kayaknya, ucap Mbak Tika. Iya Mbak, jawabku. Aku kembali menekan handle pintu kamar mandi. Aku harus mandi, lengket banget badanku, lirihku. Sambil mengguyurkan shower ke kepalaku, airnya anget, batinku rasanya pengen mandi berlama-lama, tapi harus gantian yang lain. Aku raih sabun cair yang mulai kuusapkan ke telapak tangan dan ke seluruh badanku. Sesekali aku usapkan ke bagian muka penuh dengan busa-busa. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu beberapa kali. Tok 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 tok. Iya sebentar, jawabku, tapi tidak ada jawaban kembali. Tok tok tok. Semakin tidak beraturan ketokannya. Aku tidak merasa takut dengan suara ketokan pintu itu karena baru-baru ini aku di sini mandi seperti disuruh buru-buru. Ah, ini paling Bang Harini yang mau mandi atau Mbak Tika yang mau mandi. Aku memang mandinya lama Bang, Mbak, ucapku seru. Tapi kok tidak menjawab ya, batinku. Aku buru-buru membersihkan badanku. Aku memakai handuk dan beranjak keluar dari kamar mandi dan menuju kamar untuk ganti pakaian. Selesainya aku keluar lagi ke dapur belakang. Lu tidak ada orang, kemana sih, tanyaku. Tidak ada yang menyahutnya. Aku bergegas ke teras depan. Aku lihat semua duduk di teras sembari minum es kut buatan Zakia. Nah kan sigo, ucap Bang Hariora busik. Tidak, burik sambil terkekeh. Aku duduk meraih gelas berisi es kut. Sigo banget Mbak, ucapku. Mbak Tika sembari senyum, himpas banget, udara lagi panas-panasnya. Padahal ini udah mau jam 6, ucap Mbak Tika. Oh ya, tadi yang ketok kamar mandi siapa pas aku lagi mandi? Apa? Bang Heri ya? Tanyaku. Tidak, jawab Bang Heri, aku dari tadi ngempani benhol, ngasih makan benhol. Iya kan, endul sambil bersiul di depan kandang burung kenari berwarna kuning. Mbak Tika kali. Oh, ucapku sembari aku menimun kembali es kut itu. Glek-glek-glek, suara air minum yang membasahi kerongkongan kering terdengar begitu sige dan nikmat. Kowe ngopo kan bengong? Kamu kenapa bengong? Tanya Bang Heri kepadaku. Sambil menoleh ke arah kanan tempat aku duduk di sampingnya. Tidak apa-apa, jawabku. Bang, panggilku ke Bang Heri. Hai, sambil menahan sebatang rokok di mulutnya. Tadi pas aku mau mandi, aku kan nunduk sendalku ada kerikil kecil, aku kibas-kibasin tidak bisa. Aku ambil begini, sambil aku peragakan. Di depan Bang Heri, aku lihat sekilas itu Bang, ada sekelebatan bayangan hitam lewat arahnya dari kamar mandi Bang, ucapku. Terus ada bau-bau anyir busuk-busuk gitu. Mau sih, sembari mengkernyitkan alisnya. Kamu halu kali sering nonton horor, ucap Bang Heri. Ih beneran Bang, aku sampai mau muntah, ucapku. Dan pas aku lagi mandi ada yang ketok pintu 3 kali. Awalnya aku jawab, tidak ada balasan. Pas aku mau nyalain air keran buat bersihin sabun, ketokannya makin sering, makin tidak beraturan Bang. Makanya aku buru-buru keluar terus ke sini Bang, ucapku. Coba nanti tanya Mbak Tika apa Zakia, ucap Bang Heri. Kok seremnya lirih Bang Heri hampir tak terdengar. Tenang aja, biasanya juga aman-aman saja. Kebetulan saja kali kejadiannya, lagian ini sudah mau maghrib. Masuk sana sandekala, ucapnya. Aku menuruti titahnya untuk masuk ke rumah menghampiri Mbak Tika duduk di depan TV. Mbak Tika, panggilku. Iya kan? Jawab Mbak Tika.
yang tengah duduk di ruang tengah depan TV yang tak jauh dari meja makan dan juga kamar mandi yang aku pakai. "Kemana Zakia?" tanyaku sembari melirik ke kamar mandi. "Lagi mandi tuh, padahal sudah mandi." "Mandi lagi dia, panas katanya," jawab Mbak Tika. "Oh," jawabku. Tak selang lama, KRYETTTTZZZ, suara pintu kamar mandi terbuka. Nampak Zakia habis mandi keramas yang aku lihat kepalanya menggunakan handuk kecil untuk membalut rambutnya. Aku semakin menajamkan pandanganku ke arah Zakia yang masih mengemas baju yang dipakai sebelum mandi, tapi di belakang itu siapa ada hitam-hitam, padahal harusnya nampak tembok warna putih, gumamku. Aku langsung mengalihkan pandanganku ke arah TV, ada rasa takut tapi penasaran. "Apa itu?" lirihku, sembari melirik ke arah Zakia yang berlalu menuju kamar. "Apa itu yang mengikuti Zakia?" gumamku. Bayangan hitam itu mengikuti setiap langkah Zakia. Nanar takut pandanganku sembari menggeser bokongku merapatkan tepat duduk ke sebelah Mbak Tika. Mbak Tika yang tengah fokus dengan acaranya TV, dia tak respon apapun dengan gerak-gerikku yang panik. "Kan, kamu kenapa kok renggoh gitu?" tanya Mbak Tika padaku, sembari menepuk pundakku yang membuat aku terkejut. "Hah, astagfirullah Mbak Tika," ucapku. "Kamu kenapa sih ngelamunin siapa?" ledeknya Mbak Tika sembari tertawa terkekeh. "Mbak, tadi pas aku mandi aku Tika ketuk pintu," tanyaku. "Tidak, tadi Kikan mandi Mbak di kamar, lipat-lipat baju belum selesai malah capek," ucap Mbak Tika sembari menyandarkan badannya di sofa depan TV. "Kan kamu makan sana sama Zakia tadi, Mbak masak udang asam pedas sama sayur asam sambal terasi ikan pedas sama gudeg," tawarnya Mbak Tika. "Kondangan sama Bang Hari," ucapannya. "Banyak amat menunya," ucapku. "Aku lupa kalau malam ini ada undangan jagung di Jogja. Teman kantornya Bang Hari menikah." Mbak Tika sembari beranjak, "Udah sana makan," ucapnya. "Udah sana pada makan," titahnya ke aku. "Iya Mbak," jawabku, sembari berjalan menuju kamar menghampiri Zakia. "Ah, mesti panggil si pendiam lagi," gumamku. Ku pegang handle kamar. "Ah, tekan handle-nya," aku langsung saja nyelonong masuk tanpa permisi. "Mbak Zakia," panggilku. Baru terlihat sebagian kamar, Zakia pun belum menjawabku. "Kok di aja ya?" batinku. "Mbak Zakia," aku panggil ulang. Belum ada jawaban. Aku buka pintu lebar-lebar. Aku terkejut dibuatnya entah apa yang dia lakukan. Bersila menghadap ke selatan dan tangan menengadah di atas kedua lutut yang tertekuk. "Astagfirullah," ucapku. Zakia terlihat sangat konsentrasi duduk di lantai beralas kain hitam persegi 4. Seketika berbagai pikiran negatif juga berkeliaran di otak tentang Zakia. Jangan-jangan dia tukang santet lagi, gumamku sembari bergidik ngeri. Rasanya ada perasaan cemas, karena pasti yang dia lakukan bukanlah hal baik. Pikirku terus bergejolak, sampai rasa laparku tiba-tiba hilang. Aku paksakan kembali ke ruang tengah sendirian duduk. Aku raih remote TV, aku pencet tombol berwarna merah remote itu. Tanpa aku perhatikan acaranya, aku hanya menyalakan TV dengan volume sedikit tinggi untuk mengusir rasa cemas dan takut. Berasa keringat keluar sebesar biji jagung menetes dari kening ke wajahku. Udara tiba-tiba panas. "Plaak, Mbak Kikan," astagfirullah. Aku terperanjat dan berdiri karena tepukan tangannya Zakia. "Hium haah." Aku tarik nafas dan aku hembuskan kembali. "Mbak Zakia, ngagetin aja," ucapku. "Jangan melamun Mbak," ucapnya. "Ayo makan," ajaknya. "Kesatu kedua ya," ucapku gugup dan sedikit parnodo. "Aku jadi takut gini," lirihku. Tiba-tiba aku teringat kejadian pas DJ kamar mandi. Lalu waktu pertama aku datang bukannya Zakia ini berdua, kok begitu aku masuk sampai sekarang tidak terlihat lagi temannya. Apa tadi aku salah lihat? Tapi aku tadi lihat duduk di teras berdua, gumamku dalam hati. Baru mulai membuka percakapan sekedar pengen tahu dengan apa yang aku lihat. "Mbak Zakia dari datang ke Magelang sama siapa?" tanayaku. "Aku sendirian Mbak." Uhuk.
Tiba-tiba satu butir nasi rasanya loncat ke rongga hidung. Duh, apalagi ini, gumamku. Ini orang serem banget sih. Zakia buru-buru mengambil air putih. Minum dulu Mbak Kikan, minum air hangat ini biar tenggorokan tidak pedas, ucapnya. Aku ambil gelas dari tangannya. Aku minum glek-ilek. Duh, rada panas batinku. Alhamdulillah, ucapku. Makasih Mbak Zakia, ucapku. Iya, yuk makan lagi, selesaiin dulu. Aku pengen tukar pengalaman seputar perniagaan sama Mbak Kania, ucapnya. Kesatu iya, ucapku masih belum bisa mengendalikan rasa takut. Sembari menjejalkan nasi ke dalam mulutku masih dengan pikiran yang buyar bergejolak dan banyak sekali rasanya yang aku ingin aku tanyakan padanya.